Dan kecuali tempatnya Dewi Sinta, lautan api, Alengka. Alat saya makin lama makin kecil dari yang tadi, tetapi yang akan tampil justru makin besar, yaitu Kumbokarno dan Rahwana. Inilah dua dikdaya yang sangat ditakuti dari negeri yang sangat indah, yang sangat elok bernama Alengka. Kumbokarno sangat besar. Ada yang lebay sih memang cara mengungkapkan. Ada yang besarnya sak gunung anaan. Artinya segunung anaknya gunung. Inilah Kumbokarno. Para dalang sepakat bahwa dia adalah orang yang tipikal tentara, yaitu right or wrong is my country. Ketika itu dia tidur, dan begitu tidur begitu lamanya sampai ketika perang terakhir Rahwana melawan Rama. Semua sudah hampir meninggal, semua sudah tiada, dia dibangunkan. Dan cara membangunkan Kumbokarno tidak gampang. Akhirnya, tak ada yang bisa membangunkan, Rahwana yang membangunkan. Dia bangun kaget. Kenapa kau membangunkan aku? Karena aku mau menyuruhmu perang melawan Rama. Kakanda, kembalikan itu Sinta. Tidak bisa. Kau mau atau tidak mengikuti perintahku? Kalau tidak mau mengikuti perintahku, kamu makan apa selama ini? Pada saat itu seluruh makanan dimuntahkan oleh Kumbokarno. Ini kakak, lihatlah. Aku muntahkan, aku nggak paten, nggak makan minum dari gajimu. Aku keluarkan sekali lagi. Tetapi aku akan tetap berperang, bukan karena mempertahankan sifatmu yang menculik istri orang. Aku akan berperang karena aku membela negaraku. Cuma dia marah, dia berhadapan dengan jutaan tentara kera. Salah satu adik Rahwana bernama Wibisana membelot ke musuh dan mengatakan pengapesan dari Kumbokarno ada di tangan kanan kirinya, dipanahlah oleh Rama. Meskipun tanpa ini, kakinya masih nendang-nendang. Akhirnya kakinya dipanah, patah juga, menggulung-gulung badannya, gulung kuming. Itu pun masih ribuan kera mati oleh Kumbokarno. Meskipun akhirnya dia gugur sebagai kusuma bangsa. Rahwana pernah bicara seperti ini. Tuhan, jika cintaku terhadap Sinta terlarang, mengapa kau bangun megah perasaan ini dalam sukmaku? Apa yang saya bisa bilang tentang Rahwana? Dia itu lahir dengan muka yang sangat jelek. Kepalanya 10, tiap 5.000 tahun dia penggal, kepalanya 1 dia penggal, dia pengen bunuh diri suicide. Menjelang kepalanya yang terakhir dibunuh, dewa datang. Rahwana, papapong, baru ada yang ditegur, ngomong, jangan kamu bunuh diri, karena dunia ini perlu baik dan buruk, dunia ini perlu siang dan malam. Itu sekjennya para dewa. Akhirnya, oke Rahwana, kamu minta apa asal kamu jangan mati? Aku minta 1 kesaktian yang tiada tara. Oke, aku kabulkan. Maka sejak itu tak ada yang bisa menandingi Rahwana. Yang kedua, aku minta titisan Dewi Widowati. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, ketahuilah Dewi Widowati itu menitis ke Sinta. Sehingga sebetulnya secara semesta, Sinta adalah jatahnya sang Rahwana. Sinta bagi Rahwana adalah teratai yang berkilau di atas lumpur. Beginilah selama 12 tahun di Taman Argasoka, taman yang lebih indah dari surga. Sinta tiap hari menghunus keris. Disuruhnya dia bunuh diri sewaktu-waktu Rahwana menyentuhnya. Tapi apa yang terjadi? Rahwana hanya datang dengan kata-kata, dengan rayuan. Terakhir dia ngomong, Sinta, tak usah kau menghunus keris dari malihan burung jatayu. Karena aku hanya mau menyentuhmu jika kau telah mencintaiku. Di akhir hidupnya, ketika dia mau pamit, Rahwana pamit mau perang dengan suaminya. Sinta bertanya, suamiku itu titisan Dewa Wisnu, dia maha pemaaf. Maka keluarlah kamu, jutaan bala tentara kera telah mengepung istanamu. Minta maaflah pada suamiku, pasti kamu akan dimaafkan. Jawaban Rahwana, Sinta, tidak ada yang salah di dalam cinta.
Tapi aku salah secara sosial, salah secara tatanan. Karena itu aku memang minta maaf kepada suamimu. Bukan minta maaf karena aku mencintaimu. Minta maaf karena aku telah melarikanmu. Tapi caraku minta maaf adalah cara kesatria, yaitu dengan berperang. Terus Sinta bicara, aduh kamu gak akan menang, kamu tinggal sendirian. Semua prajurit dan tentaramu sudah mati. Di sini untuk pertama kali Rahwana marah dalam hidupnya kepada Sinta. Sinta, dengan segala hormat, prajurit-prajuritku sudah mati, rakyatku sudah mati. Kini aku kau suruh menghentikan perang. Raja macam apa aku ini? Disitulah Sinta menangis. Ketika dia berangkat perang, pundaknya dipegang untuk pertama kalinya oleh Dewi Sinta. Rahwana menoleh. Apakah ini pertanda kau sudah mencintaiku, Sinta? Dia tak menjawab, hanya menitikkan air mata, disaksikan pohon Nagasari. Gugur bulan, gugur ke samudra, gugur cinta ke lautan rindu. Semua jutaan orang menangis itu, tetes, tetes, tetes air mata. Rahwana. Kalau saya boleh menyimpulkan satu hal yang kuat dari cerita, bahwa meskipun Rahwana cintanya begitu agung, tetapi ia tak bisa menikahi Sinta. Pelajaran yang bisa saya petik dari sini, kesimpulan yang makin kuat menggumpal di jiwa saya adalah menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Kau bisa berencana menikahi siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa.